Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ke channel Bambang Sumedi, teman-teman ya. Tentunya di sini kita akan membahas tentang obat-obatan, kita akan membahas tentang farmasi, kita akan membahas tentang apoteker dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang efek samping obat. Sudah saya jelaskan juga pada video-video saya sebelumnya bahwasannya efek samping obat itu sendiri adalah efek lain selain efek terapi yang muncul dari obat tersebut. Namun ini tidak muncul di setiap orang. Perlu digarisbawahi bahwasannya efek samping ini tidak muncul di setiap orang. Seperti ini teman-teman ya. Kadang orang A meminum obat A menimbulkan efek samping mengantuk. Namun orang B meminum obat A, efek samping ngantuk tersebut tidak timbul. Namun rata-rata efek samping itu dijumpai di setiap orang. Namun perlu digarisbawahi kembali bahwasanya efek samping obat tidak muncul di setiap orang, namun kebanyakan muncul. Nah, ini jadi tanda tanya teman-teman ya. Gimana sih Bang? Maksudnya kok bertele-tele katanya tidak muncul di setiap orang, namun kebanyakan orang muncul. Jadi seperti ini teman-teman. Ini menurut pribadi saya, menurut pendapat saya sebagai seorang apoteker. Jadi nanti teman-teman bila saya salah dalam penyampaiannya, teman-teman silahkan koreksi. Mungkin teman-teman sejawat apoteker di sini ada juga yang menonton video saya, mungkin saya dianggap sesat. Teman-teman silahkan komentar di kolom komentar. Oke teman-teman. Jadi efek samping obat tersendiri itu adalah efek lain yang muncul dari setiap obat tersebut. Paling sering dituliskan di brosur obat itu adanya komposisi, adanya indikasi, adanya efek samping, adanya peringatan dan kontraindikasi. Di sini yang perlu kita garis bawahi efek samping. Efek samping obat tuh paling sering ditulis yaitu pusing, mual muntah, iritasi pada kulit dan lain sebagainya. Namun efek samping ini tidak muncul di setiap orang. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman ya. Dan ada kalanya efek samping ini juga muncul yang sangat-sangat signifikan. Jadi sebenarnya sini contoh realnya seperti ini. Saya meminum obat A, saya merasakan ngantuk yang sangat hebat. Tapi orang lain meminum obat A tidak merasakan efek ngantuk yang signifikan, hanya sekedar ngantuk biasa gitu loh, tidak begitu merasakan efek ngantuk. Ini disebabkan oleh apa teman-teman? Ini disebabkan oleh respon tubuh dari orang tersebut. Bisa juga disebabkan oleh usia, bisa juga disebabkan oleh berat badan. Nah, karena dosis yang kita minum 500 mg dengan orang A, 500 mg dengan orang B, mereka memiliki berat badan yang berbeda. Seperti orang satu ini kurus, satu ini obesitas, otomatis efeknya muncul juga akan berbeda. Jadi di sini sudah saya pernah juga bilang di video-video saya sebelumnya, alangkah baiknya kalau kita ingin menyesuaikan dosis seseorang selain menggunakan rumus umur, bisa juga menggunakan rumus berat badan. Karena berat badan inilah perhitungan dosis obat yang sangat akurat. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini nggak perlu khawatir ada saatnya mengkonsumsi obat takut efek samping. Jangan terlalu memikirkan efek samping dulu teman-teman. Jangan terlalu memikirkan gimana efek samping ini ya, gimana efek samping ini ya. Apalagi efek samping yang obat tersebut, obat ini teman-teman ya. Obat ini biasanya menimbulkan efek samping itu bisa 1 jam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, atau beberapa jam setelah mengkonsumsi. Kalau seandainya udah lewat berbulan-bulan, itu namanya bukan efek samping lagi teman-teman. Itu namanya akibat minum obat jangka panjang. Jadi seandainya orang minum obat sekian, terlalu banyak mengkonsumsi obat A, ada juga terlalu, di video saya sebelumnya saya jelaskan ada tuh obat untuk menambah nafsu makan. Tapi efek sampingnya apa? Efek sampingnya dia moonfast atau gemuk, tapi gemuknya gemuk air, cenderung keropos tulang. Itu efek jangka panjang karena teman-teman sering mengkonsumsi obat tersebut. Tapi kalau teman-teman hanya mengkonsumsi sekali obat tersebut atau 2 kali hanya untuk indikasi tertentu dan tidak dikonsumsi jangka panjang, teman-teman nggak usah khawatir bila efek samping itu akan berkelanjutan sampai
nantinya atau berkelanjutan di kemudian hari. Seandainya teman-teman ya, seandainya teman-teman ragu juga dengan ini, dengan penjelasan seorang apoteker, dengan penjelasan di brosur obat atau penjelasan sumber-sumber yang telah teman-teman dapatkan, teman-teman silahkan lakukan cek di dokter teman-teman ya. Teman-teman, saya kembali lagi, kalau untuk masalah obat, masalah sekitar obat, seputaran obat, teman-teman bisa menanyakan kepada seorang apoteker. Namun untuk kondisi pasien, diagnosa, hal yang terjadi dengan physically terhadap pasien, teman-teman silahkan kontrol ke seorang dokter. Ini kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena ini sudah menjadi di luar wewenang kami sebagai seorang apoteker. Jadi ada orang yang sering menanyakan melalui DM, melalui kolom komentar, melalui WA bahkan. Saya sudah jawab. Menurut saya jawaban saya itu sudah signifikan. Dia menanyakan mengkonsumsi obat A, apakah ada nanti efek samping di si peminum apapun kebetulan lagi hamil teman, apakah di janin. Saya jawab, kalau seandainya dosisnya sekian dan diminum sekian, tidak ada efek setelah itu, kemungkinan tidak ada efek sampingnya. Namun bila ragu akan ini, silahkan kontrolkan kandungan ke spesialis kandungan tersebut dengan melakukan USG, dengan melakukan konsultasi dengan dokter spesialis kandungan. Dengan ini akan memperjelas kondisi dari si pasien. Kalau teman-teman hanya menanyakan efek samping, saya sudah jelaskan. Dan apa teman-teman menanyakan apakah nanti terjadi efek samping atau cacat janin, saya tidak bisa menjawab teman-temannya karena ini di luar wewenang keilmuan saya. Walaupun saya tahu ini tidak akan bakal saya jawab karena ini merupakan di luar wewenang saya. Teman-teman sudah saya sarankan untuk mengkontrol kandungan tersebut ke dokter spesialis kandungan supaya mendapatkan hasil yang akurat dengan apa? Dengan data. Datanya seperti apa? Datanya dengan data USG. Oke teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa paham apa yang saya maksud. Apoteker juga manusia, apoteker juga mempunyai ranah tersendiri tentang masalah keluhan teman-teman punya. Kami di sini hanya seputar obat, pemakaian obat, interaksi obat, efek samping obat dan lain sebagainya. Kalau menyangkut dengan physically di pasien, teman-teman silahkan konsultasikan ke dokter teman-teman sendiri. Mungkin penyakit dalam, teman-teman silahkan konsultasikan penyakit dalam. Mungkin kandungan, silahkan teman-teman konsultasikan ke dokter spesialis kandungan. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat teman-teman semua. Saya mohon maaf bila saya tidak bisa membalas komentar teman-teman, tidak bisa membalas chat teman-teman di DM ataupun di WA. Saya mohon maaf sekali lagi. Dan saya tegaskan di sini teman-teman, saya bukan penjual obat penggugur kandungan. Saya di sini hanya menjelaskan efek samping dari obat yang saya jelaskan di video-video sebelumnya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.